sebelah sini baru. Karena kadang-kadang dia off. Di sini atau mejanya dimajukan juga nggak apa-apa. Ambil kursi aja kan. Ambil kursi bawah. Baik, ikhwas sekalian wal akhwat, tolong dilihat tadi sampai di mana matan hadis 70.000. Matan hadis apa? 70.000 berapa? Matan hadis 70.000. Jalan sip. Sudah. Nanti anak ngomong semua. Saya akan mulai hadis 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Matannya ya. Nomor berapa? Mengenai manhaj tauhid, mentahqiqkan tauhid, merealisasikan tauhid. Halaman 84. Matan, ya. Poin. Saya akan bacakan matannya saja, kemudian tolong nanti diterjemahkan. Silahkan diperhatikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang barang siapa merealisasikan tauhid, maka sungguh dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ini lanjutan dari yang lalu. Tolong dikecilkan sedikit ya, Cak ya. Barakallahu fiik. Nah, kemudian sudah kita bahas tentang firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Kemudian juga sudah ayat yang berikutnya. Kemudian masuk kepada hadis 70.000, dan ini belum kita jelaskan secara detail. Langsung lewati saja bagian awalnya, masuk kepada kata-kata faqala. Maka berkatalah Nabi SAW menjelaskan tentang siapa. Sebelum itu ya, perkataan Nabi SAW dari uridat alayya umam. Nah, saya akan bacakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtun wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul
والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا هو سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب. Terjemahannya. Ya. Ini udah Coba satu. Ini rincian syarah. Ini rincian syarah matan. Halaman berapa tadi? 80? Yang ini 120. Oke. Nih. Ya. Nah, terjemahannya silakan. Umat-umat ditampakkan kepadaku, maka aku melihat seorang nabi yang diikuti oleh kurang dari 10 orang. Ada pula seorang nabi lainnya diikuti 1 atau 2 orang, dan ada juga seorang nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok manusia dalam jumlah besar. Aku mengira mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu aku kembali melihat, dan aku melihat sekelompok manusia dalam jumlah besar. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan di antara mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Perhatikan pada kata-kata 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan ada 70.000 golongan yang akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa apa? Azab, siksaan. Nah, perhatikan di sini siapa mereka. Maka kita akan langsung turun ke bawah melihat siapakah mereka menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kemudian Nabi SAW bangkit dan masuk ke rumahnya. Maka orang-orang memperbincangkan siapa mereka yang 70.000 orang itu. Sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang menyertai Rasulullah SAW. Sebagian yang lain berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan mereka tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Baik, skip langsung saja. Mereka itu adalah Nabi SAW bersabda. Lalu Rasulullah SAW keluar kepada mereka dan mengatakan apa yang mereka perbincangkan kepada beliau, dan beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak bertatayur, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, itu saja yang akan kita bahas adalah hadis itu, kemudian masail, ringkasan dari apa yang kita bahas. Toib. Saya tidak tahu kenapa hari ini banyak yang tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Semoga nanti makanannya tidak terbuang, karena tuan rumah sudah menyediakan makanan. Dengar-dengar ada tambahan lagi. Ya. Toib. Ala kulli hal, bagi yang tidak bisa hadir dikarenakan udzur tertentu seperti mungkin anaknya sakit atau istrinya sakit, kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, dan alhamdulillah kali ini kita sudah bisa live dengan menggunakan Maxis. Ya, ini bukan iklan ya, tapi bagian dari syukur kita dan feedback bagi Maxis, pihak Maxis, karena ikut dalam hal ini memfasilitasi kita menggunakan koneksi untuk menyiarkan kajian kita kali ini. Jadi pembahasan kita sekarang hanya membahas tentang potongan yang terakhir ini. Apa itu? Yaitu siapakah golongan yang 70.000 golongan yang akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka itu yang tidak apa? Meminta diruqyah, dan mereka itu yang tidak melakukan pengobatan dengan apa? Kaif. Nah, apa hukum ruqyah? Apa hukum kaif? Itu yang akan kita bahas. Sudah ada gambaran dalam hal ini apa yang kita bahas? Baik. Kita akan masuk kepada yang pertama tentang pembahasan kita tentang ruqyah. Dan dalam hal ini
Sebuah riwayat mengatakan wala yastarqun, faqala humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Sebab sulit dalam hal ini kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yarqun, mereka tidak melakukan ruqyah, ini sungguh sulit sekali. Sebab apa? Sebab banyak sekali riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dan beliau diruqyah. Jibril alaihissalam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi meruqyah para sahabatnya. Maka dalam hal ini yang dimaksud pada hadis di atas adalah wala yastarqun, yaitu apa perbedaan yastarqun? Kalau kata-kata yastarqun berarti meminta, talab, meminta di ruqyah. Sehingga itu yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan keutamaan masuk dalam surga tanpa hisab dan adab apabila mereka meminta diruqyah. Ya. Adapun orang yang meruqyah ataupun meruqyah dirinya sendiri, maka tetap bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi kalau ada di antara antum yang selama ini sering meruqyah orang, jangan khawatir, insyaallah tetap bisa masuk kepada golongan tersebut. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang ruqyah, ya Rasulullah, bagaimana berprofesi sebagai seorang peruqyah atau bagaimana hukum meruqyah orang? Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia memberikan manfaat. Apa maksud manfaat di sini? Manfaat meruqyah. Jadi kalau kita bisa meruqyah orang lain, maka lakukan ruqyah orang lain. Sehingga yang dimasukkan hadis ini adalah yastarqun, yang meminta diruqyah. Baik, adapun yang meruqyah sendiri ataupun diruqyah oleh orang lain tanpa permintaan ataupun meruqyah orang lain, maka tidak masalah. Dan Nabi SAW juga mengatakan tentang ruqyah, la ba'sa birruqa, tidak masalah dengan ruqyah malam takun syirkan, selama tidak syirik. Adakah ruqyah yang syirik? Ada tidak ruqyah yang syirik? Ada. Seperti apa? Meruqyah dengan ayat-ayat syaitan. Umpamanya membaca bacaan-bacaan tertentu yang dibaca oleh dukun-dukun. Nah, itu termasuk bagian dari apa? Termasuk ruqyah yang syirik. Ya, umpamanya menyebutkan nama-nama malaikat tertentu, nama-nama syaitan tertentu saat meruqyah. Atau dengan nama syaitan umpamanya, tidak menyebut syaitan, hanya menyebutkan nama tertentu. Dengan nama siapa? Kita buat nama syaitan yang pantas siapa namanya? Iblis. Jangan iblis. Nama syaitan. Qaran namanya. Asal saja. Sebab kalau antum lihat raja, nama-nama yang ada di situ itu ada nama-nama syaitan, nama-nama iblis, tetapi sulit untuk dibaca. Kenapa sulit? Karena namanya asing semua, ya. Qara katakanlah. Maka dia mengatakan bismi Qara. Keluarlah dengan nama Qara, keluarlah. Umpamanya seperti itu. Nah, ini terdapat di dalamnya apa? Kesyirikan. Maka tidak boleh. Ada ruqyah yang tidak terdapat di dalam kesyirikan, maka hukumnya apa? Mubah, boleh. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aidan juga faqad raqa Jibril an-nabi wa raqa Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun meruqyah para sahabatnya. Ini tentang ruqyah. Bagaimana sih ruqyah? Kok kayak sulit banget ya ruqyah? Ya, tapi patut kita tunjukkan sebab khawatir ada di antara kita yang belum familiar dengan ruqyah. Ruqyah itu seperti umpamanya, siapa yang mau dijadikan korban kali ini? Hah? Maaf ini al-akh ya. Saya jadikan antum korbannya. Contoh umpamanya ada di antara saudara kita yang sakit. Mana bagian yang sakit? Pundaknya umpamanya. Maka kita pegang pundaknya dan kita bacakan. Kita baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah ruqyah. Nabi SAW bersabda, "Ala tadruna anna al-Fatihah ruqyah?" Tidakkah kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Maka kita letakkan tangan kita di pundak dan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi arqik min kulli syarrin yu'lik. Bismillahi arqik. Sudah. Itu cara ruqyah.
Kita mohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan bagian yang kita sentuh tersebut. Demikian pula orang yang kerasukan jin. Ya. Cuma untuk yang kerasukan jin, kita dekatkan mulut kita ke telinga supaya kedengaran jelas. Kemudian bagian mana yang sakit, bagian mana yang kira-kira jin itu sembunyi, kita pencet, kita pukul, kita apakan bagian-bagian tertentu. Ya. Sampai dia mau keluar. Sebagian para ulama melarang kita untuk berkomunikasi dengan jin. Maka tidak ada kata lain selain apa? Keluarlah. Ya. Sebagian mengatakan boleh berbicara selama tidak melanggar perbuatan, tidak masuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik, yaitu meminta pertolongan dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Itu mengenai ruqyah. Kemudian yang berikutnya wala yaktawun. Bagaimana dengan kai? Ai la yas'aluna ghairahum an yaktawihim. Ini juga sama. Tidak meminta orang lain untuk melakukan pengobatan dengan cara apa? Kai. Kalau kita melakukan kai sendiri boleh tidak? Boleh. Kita sudah jelaskan kemarin apa itu kai. Masih ingat apa itu kai? Pengobatan dengan besi panas. Ya, diselomot, tusuk jarum panas umpamanya. Kalau kita praktek sendiri untuk diri kita sendiri boleh, atau orang lain volunteer. Antum sakit, sini ana obatin. Ini boleh. Tapi kalau kita seandainya kita meminta datang ke dokter mau diobati dengan kai, maka ini request. Request yang seperti ini berarti kita telah apa? Telah meminta. Tidak diharamkan. Cuma antum tidak termasuk salah satu dari 70.000 golongan yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan adab. Silahkan pilih. Sehingga di sini mungkin para ulama kalau boleh dibahasakan makruh hukumnya. Ya, makruh karahatut tanzih. So kita harus jelaskan bahwa makruh itu terbagi menjadi dua. Makruh karahatut tahrim dan makruh karahatut tanzih. Nah, apa bedanya Ustaz? Nah, di sini saya tulis dulu ya. Untuk yang pertama ini disebut makruh karahatut tahrim. Nah, tengok aja bagian belakangnya. Dan yang kedua, yang kedua makruh karahat tanzih. Artinya ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah makruh. Ini yang sering disebut dengan istilah apa? Haram. Cuma kita khawatir, ya. Kita hanya khawatir, jangan-jangan kalau kita sebut makruh, sabar Ustaz, makruh yang apa yang antum maksud? Nah, maka di sini saya jelaskan. Makruhnya adalah makruh karahatut tanzih. Tanzih itu artinya apa? Dihindari. Sehingga apa hukum memakannya? Tidak berdosa, cuma mengurangi keutamaan, itu saja. Ya. Seperti makan bawang merah, bawang putih, apa hukumnya? Makruh. Karahah apa? Tahrim atau tanzih? Tanzih. Artinya kalau seseorang makan tidak berdosa. Tapi kalau makan nggak boleh pergi ke masjid. Ya. Itu tandanya tidak utama. Baik. Berikutnya, wala yaktawun. Yang dimaksud yaktawun di sini adalah yas'al ghairahum an yakwiyahu. Meminta orang lain untuk melakukan pengobatan dengan cara kai tersebut. Ya. Kemudian, wadhahir anna qawlahu la yaktawun a'ammu min an yas'alu dzalika aw yaf'alu dzalika bi ikhtiyarihim. Zahir dari hadis ini menunjukkan lebih luas dari sekedar apa? Meminta, ya. Atau melakukannya dengan pilihan mereka.
Amal kai fi nafsihi fajaizun. Adapun seseorang melakukan pengobatan kai untuk dirinya sendiri, maka hukumnya apa? Boleh. Berdasarkan 4 dalil berikut ini. Apa saja 4 dalil tersebut? Perhatikan satu persatu dalilnya. Kama fi sahih an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay ibn Ka'ab tabiban faqata'a lahu 'irqan wa kawahu. Dalil yang pertama. Sudah jumpa? Jauh. Ini berlatih ya. Namanya orang menuntut ilmu itu memang harus berusaha dengan keras. Dan mungkin saya hanya bisa menyampaikan beberapa bab saja. Nah, kalau antum sudah paham cara pembahasan buku ini, maka antum sudah bisa melanjutkan sendiri di rumah. Ya. Baik, saya bantu. Ini uridu aliyul umam. Oke. Kemudian ini tentang apa? Nabi maaf. Berarti masih jauh. Terus la yaktawun. Nah, ini dia. Baik, kemudian ini. Bagaimana dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah. Ini dalil yang pertama. Halaman 143. Itu untuk dalil yang pertama. 143. Sudah dapat? Pada kata-kata apa? Wala yaktawun. Ada tulisan bahasa Arabnya kan? Jadi sampai di mana pembahasan kita pada kata-kata wala yaktawun. Dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Wala yaktawuna. Sudah? Dalil yang pertama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ke Ubay bin Ka'ab tabiban, seorang dokter. Faqata'a lahu 'irqan wa kawahu. Apa yang dia lakukan? Dia potong salah satu urat, kemudian ditusuk dengan besi panas. Dan di sini Nabi mengutus. Tidak mungkin Nabi mengutus kalau tidak boleh. Ya. Baik, ini yang pertama. Dalil yang kedua dalam Sahih Bukhari. Sudah jumpa? Nah, barakallahu fiik. Wa fi hadits Bukhari an Anas. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa min lati al-janbi. Wan Nabi SAW hayyun. Bahwa Nabi apa? Melakukan dari Anas bahwa dia melakukan pengobatan dengan cara kawi di sisi sampingnya. Dan Nabi ketika itu masih hidup. Berarti perbuatan itu dilakukan di masa Nabi masih hidup. Nah, yang ketiga, fadhal. Dari Anas, dia mengkawa. Dia melakukan pengobatan kawi, ya. Tidak. Anas. Tetapi dihadiri oleh Nabi, karena dikatakan bahwa Nabi ketika itu masih hidup dan Nabi tidak melarangnya. Paham ya? Nah, silahkan ahlan. Kenapa? Mungkin dia mengkai dirinya, mungkin mengkai orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Anas. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas ibn Malik. Ini dalil yang keberapa? Ketiga. Dalil yang ketiga dari hukum apa? Bolehnya melakukan pengobatan dengan cara kai.
dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa. Nah, kalau ini Nabi yang mengobati. Nabi mengobati As'ad ibn Zurarah dari disebabkan karena dia terkena duri. Jadi ketusuk duri kemudian diberi besi panas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini ya ikhwah, termasuk di antara pengobatan dengan kawi itu tujuannya apa? Untuk menghentikan pendarahan. Ya, kalau orang terkena sayatan atau tusukan, untuk menghentikan darah supaya darah itu tidak mengalir, di antara caranya dengan diberi besi panas. Ya. Syaukah, duri. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan bolehnya, wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas marfu'an. Dari Ibnu Abbas yang hadis ini marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syifa'u fi thalathin. Pengobatan kesembuhan itu ada pada 3 bentuk pengobatan berikut. Apa yang pertama? Syarbatu asalin, minuman madu. Ya. Yang kedua, syartatu mihjamin, sayatan hijamah, bekam. Di sini dibilang sayatan. Berarti kalau ditusuk-tusuk ini mana? Hah? Nah, ini yang baru bisa berani nusuk, harus berani nyayat, ya. Antum pakai pisau? Atau masih pakai jarum? Jarum. Kan jarumnya kan pisau. Ini sayatan ya. Ya, bukan atau sih bukan sayat bisa. Oh gitu. Sayat itu ada motionnya begini saya. Kalau bukan tekan. Hasilnya sama aja. Ya kalau seandainya ada di antara pasien antum yang nggak sembuh-sembuh, ya, ini pasiennya harus cerdas. Ya, bilang, ini apa mungkin karena antum cuma tusuk bukan sayat. Nah, dalilnya apa? Ini hadis ini. Ya. Nah, kemudian apa? Wakayyatu narin, dan pengobatan yang ketiga yang bisa menyembuhkan juga adalah dikai dengan bara api. Wa ana anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Wa fil lafdin, dalam sekolah lafaz, wa ma uhibbu an uktawa, dan aku tidak suka obati dengan besi panas. Nah, lihat hadis-hadisnya kan ada kontroversi nih. Maka kita lihat bagaimana Ibnu Qayyim mencoba untuk menyatukan hadis-hadis tersebut. Nah, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad tadammanat ahaditsil kai arba'ata anwa. Sungguh hadis tentang kai ini mencakup 4 macam. Yang pertama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggalkan. Yang keempat, larangan untuk melakukan kai. Jadi kalau dikumpulkan hadis-hadis tentang kai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditemukan ada berapa model? 4 model. Model yang pertama, Nabi melakukan kai. Seperti ini contohnya tadi hadis yang sebelum terakhir, nomor 3. Nabi mengkai siapa? As'ad ibn Zurarah. Ini yang pertama jenisnya, yaitu perbuatan Nabi SAW, bahwa Nabi melakukan perbuatan kai, mengobati orang dengan kai. Yang kedua, adamu mahabbati, Nabi tidak suka dikai. Pada hadis yang terakhir, yang keempat, ma uhibbu an uktawa, aku tidak suka di kai. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, as-sana'u 'ala man tarakahu, ujian bagi orang yang meninggalkannya. Di mana hadis ini? Ujian bagi orang yang meninggalkannya. Di mana hadis ini? Haditsul bab. Pintar sekali. Singkat ya. Haditsul bab, hadis yang kita bahas. Ketika Nabi menyebutkan wa fihim, dan di antara mereka 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Di dalam umatku itu, di antara umatku itu ada 70.000 golongan yang dimasukkan surga tanpa siksaan dan tanpa
hisab. Mereka itu siapa? Di antaranya wala yaktawun, mereka itu yang tidak melakukan pengobatan kai. Berarti di situ terdapat apa? Ujian bagi orang yang tidak melakukan pengobatan kai. Jenis yang keempat an-nahyu an, larangan untuk mengobati kai. Subhanallah, ini double-double. Ahlan wa sahlan. Syekh, untuk yang posisinya apa? Sebentar ya. Plastiknya nyala. Iya, nyala. Koneksinya di sana. Koneksinya bagus ya, mencapai 450 kbps. Padahal di tempat saya pakai mobil biasanya cuma 150. Jadi pujian untuk Maxis di PVA. Nah, bismillah. Kita lanjutkan. Yang terakhir, yang keempat dari macam hadis tentang kai, Nabi melarang perbuatan kai. Di mana? Pada hadis yang keempat, ya. Hadis Ibnu Abbas. Wa ana anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari melakukan pengobatan kai. Nah, bagaimana cara menggabungkan dari hadis-hadis ini? Sebab ya ikhwah, kita tidak mungkin mengambil salah satu hadis dan menolak yang lainnya. Ya, ini tidak mungkin. Apa yang kita lakukan? Nomor satu, sebelum melakukan itu, yang nomor satu kita lakukan adalah al-jam'u. Bagaimana menggabungkan di antara hadis-hadis tersebut. Kalau jamak tidak memungkinkan, baru nanti cara-cara yang lain. Tetapi selama jamak menggabungkan ini memungkinkan, kenapa tidak kita gabungkan? Nah, berikut adalah cara yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, ya, wala ta'arud bainaha bihamdillah, tidak ada pertentangan di antara keempat macam hadis tersebut. Alhamdulillah. Fa inna fi'lahu lahu la yadullu ala jawazih. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengobati kai, ini tidak menunjukkan apa? Bolehnya. Sebab bisa jadi Nabi melakukannya karena darurah. Ya, maka perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan bolehnya. Kemudian wa adamu mahabbati lahu yadullu 'ala al-man' minhu, dan tidak sukanya Nabi SAW di kai itu menunjukkan larangan melakukan kai. Berikutnya, amma sana'u 'ala tarikihi fayadullu 'ala anna tarkahu aula wa afdal. Adapun pujian bagi orang yang meninggalkannya, maka ini menunjukkan bahwa meninggalkan pengobatan kai itu lebih baik dan lebih utama. Kemudian amman nahyu an, adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa 'ala sabilil ikhtiyar wal karahah. Maka larangan itu arahnya ke arah apa? Pilihan dan karahah. Berarti kira-kira hukumnya apa? Makruh. Jadi larangannya menunjukkan hukum makruh, tidak sampai larangan hukum haram. Ya. Nah. Kemudian berikutnya wala yatatayyarun. Apa makna wala yatatayyarun? Tidak melakukan tatayyur. Kalau orang mau dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, termasuk dalam 70.000 golongan tersebut, tidak melakukan tatayyur. Apa tatayyur itu? Sebenarnya nanti akan kita bahas, tapi di sini dijelaskan la yatasha'amuna bituyur wa nahwiha. Tidak berkeyakinan dengan adanya burung atau semacamnya. Kemarin sudah kita jelaskan contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Cina, ya, meletakkan sumpit di dalam gelas,
kemudian digoyang-goyangkan, mana yang keluar itu takdirnya. Kalau yang keluar bangkrut, maka tidak jadi berdagang. Kalau yang keluar kaya, maka jadi berdagang. Kalau yang keluar jangan keluar rumah atau celaka, maka tidak keluar rumah, dan seterusnya. Itu disebut dengan istilah apa? Tatayur. Atau mungkin kita di zaman jahiliyah orang-orang meletakkan anak-anak panah di atas Ka'bah, kemudian dilihat nanti mana anak panah yang berhasil diambilnya. Kalau yang menunjukkan kerugian, maka mereka tidak jadi musafir. Kalau menunjukkan keberuntungan, maka mereka melakukan safar untuk berdagang ke Syam, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Di sini ya ikhwah, sesungguhnya detail yang tadi disebutkan di dalam hadis, apa saja detail tersebut? Yang pertama, la yastarkhun, tidak meminta diruqyah. Wala yaktawun, tidak meminta dikait. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Ketiga-tiganya ini tergabung di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketiganya ini menghilangkan, menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hadis ini Nabi memberikan contoh terlebih dahulu, baru menyebutkan secara umumnya. Nabi mentafsil dulu, merinci dulu, baru menyebutkan jami'ahnya, yang menggabungkan keseluruhannya. Ya. Nah, dan ini salah satu bentuk pengajaran. Kalau antum menjadi seorang mudarris, antum bisa sebutkan contoh-contohnya dulu, baru setelah itu kaidah umumnya. Ya. Contoh umpamanya, kalian jangan ngambil di supermarket tanpa bayar. Apalagi jangan ngambil pulpen kawannya. Jangan apalagi? Jangan petik buah mangga milik tetangga. Dan yang terakhir antum mengatakan jangan mencuri. Sebenarnya kalau dia menyebutkan mencuri saja sudah mencakup contoh-contoh di atas. Ya, sudah mencakup contoh-contoh di atas. Tetapi disebutkan detail, kemudian secara umum, ini bagian dari bentuk cara Nabi SAW menyampaikan ilmu. Ya. Nah, sehingga di sini wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini adalah satu kaidah yang menggabungkan ya, perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan. Dan seperti orang yang meminta dikait, di sini menunjukkan bahwa dia kurang dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta di ruqyah menunjukkan kurang dalam tawakalnya kepada Allah. Karenanya orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, dialah yang akan mendapatkan atau merupakan orang yang merupakan bagian dari orang yang mendapatkan keutamaan 70.000 golongan dimasukkan ke dalam surga. Jelas masalah ini ya? Baik, sehingga kalau antum ditanya, Ustaz, siapa sih yang termasuk dalam golongan 70.000 orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab? Antum jawab dengan apa? Orang yang bertawakal. Tawakal yang gimana? Bertawakal dengan sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Detailnya Ustaz. Taib. Di antara tawakalnya itu dia tidak meminta apa? Diruqyah. Dia tidak meminta dikait. Dia juga tidak melakukan tatayyur. Nah, jadi kalau antum lupa nih, apa sih hadisnya dulu ya? Saya kok lupa. Antum ingat-ingat saja. Orang yang mendapatkan 70.000 golongan itu adalah orang yang bertawakal. Titik.
kita akan dengarkan apa penuturan tentang masalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Silakan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pokok yang mencakup kandungan yang luas, yang darinya perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat ini bercabang, yaitu tawakal kepada Allah, jujurnya sikap berlindung kepadanya, dan berpegang dengan hati kepadanya, yang merupakan puncak dari realisasi tauhid yang membuahkan seluruh kedudukan yang mulia dalam bentuk kecintaan, harapan, takut, ridho kepadanya sebagai Rabb dan sesembahan, dan ridho kepada ketetapannya. Nah, cukup. Kemudian ya ikhwah, mungkin antum bertanya-tanya nih, lah bukannya Kei itu pengobatan, ruqyah pengobatan. Apakah ini berarti kita juga tidak boleh berobat atau mengambil asbab dengan berobat ke dokter? Sebab kalau kita berobat ke dokter kan kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa hukum berobat ini tidak termasuk yang menjadi bagian larangan, sehingga orang yang berobat itu, hadis ini tidak menafikan kebolehan berobat. Beliau mengatakan wa'alam annal hadits la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbab aslan. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa mereka itu tidak boleh mencari sebab. Artinya mencari sebab kesembuhan. Ya. Tidak, hadis ini tidak menunjukkan larangan untuk mencari sebab. Fa innal mubasharatal asbab fil jumlati amrun fitriyun daruriyun. Karena mencari sebab itu adalah perkara yang fitri, perkara yang fitrah. Manusia namanya sakit pasti mencari obat. Lapar makan. Itu fitrah. Ya. Haus minum. Itu apa? Fitrah. Sakit berobat, itu fitrah, itu perkara fitri dan juga daruri. Kadang seseorang memang menahan sakit, tahan. Tapi apa? Istrinya yang nggak tahan. Kenapa? Karena setiap sakit ngeluh. Aduh sakit, istrinya yang nggak tahan, suaminya merintih terus. Sudahlah Pak, ke dokter aja biar nggak merintih terus. Maka akhirnya istrinya membawanya ke dokter. Ya. Boleh tidak dalam hal ini? Boleh, karena hadis ini tidak menunjukkan larangan, menafikan atau larangan untuk mencari sebab. Lan fika kali ahadin anhu bal nafsu tawakkul mubasharatan li'a'dhamil asbab. Bahkan di antara bentuk tawakal itu adalah seseorang wajib mendahului tawakal itu dengan mencari sebab. Orang mau dapat istri, cari, tanya-tanya. Ya. Nazar. Ini untuk yang bujang-bujang. Alhamdulillah sudah nggak ada yang bujang ini. Ada? Oh, maaf ya. Padahal diapit bujang ya. Soalnya dilihat yang udah tua-tua. Ternyata kanan kirinya muda semua, masya Allah. Baik. Kalau mau punya istri, cari. Kalau duduk di rumah mengharapkan istri datang dari langit, bidadari, nggak akan dapat. Saya bertawakal kepada Allah. Tidak begitu tawakal. Tawakal itu cari istri baru bertawakal. Dapat nggak dapat, kapan dapatnya urusan belakang. Tapi cari dulu. Mau dapat rezeki, bagaimana kita dapat rezeki? Duduk di rumah? Tidak bisa. Keluar, tanya, ada pekerjaan nggak? Ada yang mau nawari pekerjaan apa tidak? Kalau ada, bekerja. Kenapa demikian? Karena memang mencari sebab itu bagian dari tawakal. Nabi SAW bersabda, "Idza tawakkaltum haqqa tawakkulihi la tatawakkaluna kama tatawakkalut thayru taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh kalian akan bertawakal seperti halnya apa? Burung. Bagaimana burung bertawakal? Taghdu himasan, mereka pergi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitana, dan kembali dalam keadaan sudah kenyang. Burung tidak tinggal di sarangnya. Burung setiap pagi keluar dari sarangnya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mencari sebab itu bagian dari tawakal. Ingat ya ikhwah ya. Nah, kemudian berikutnya
Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia adalah zat yang cukup baginya untuk bertawakal. Tidak perlu yang lain. Kalau orang sudah bertawakal kepada Allah, cukup baginya Allah. Kalau orang masih mau menggantungkan harapan kepada orang lain, kepada makhluk lain, kepada zat yang lain selain daripada Allah, berarti dia belum betul-betul bertawakal. Nah, kemudian innamal muradu annahum yatrukuna al-umur al-makruha ma'a hajatihim ilaiha. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa mereka ini rela untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh sekalipun mereka ini memerlukannya. Kenapa mereka meninggalkan perkara yang makruh? Karena tawakkulan 'ala Allah, karena mereka benar-benar ingin bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh seperti meminta kai, kemudian meminta di ruqyah. Semua itu ditinggalkannya, padahal itu perkara yang makruh, ditinggalkannya karena tawakalnya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mubasyaratul asbab wa tadawi ala wajhin la karahata fih. Adapun mencari pengobatan dengan cara yang tidak dimakruhkan. Lari-larinya nggak pakai teriak ya, lari-larinya senyap-senyap aja. Adik-adik. Adapun mencari sebab dengan pengobatan yang tidak makruh itu, faghairu qadihin fit tawakkul, maka tidak mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya nih? Kita minta dioperasi dokter dengan minta diruqyah. Apa bedanya? Satu bermasalah dengan kita, satu biasa saja. Satu ada nasnya, yang satu nggak ada nasnya, itu saja. Yang satu ada nasnya, larangan untuk melakukan meminta diruqyah. Yang satu minta dioperasi, nggak ada nasnya. Itu saja bedanya. Allah hanya mencari siapa yang bertakwa di antara kita. Mereka mungkin belakangan menganggap nasnya tentang ruqyah, kemudian kiaskan dengan segala macam model pengobatan. Kalau kiasnya bisa dibenarkan, karena kias itu ada dua macam, kiasun sahihun dan kiasun fasidun. Kalau kiasnya dibenarkan tidak masalah. Tapi kalau kiasnya termasuk kias fasid, maka tidak bisa diterima. Ya. Nah, sementara tidak ada kias, kita katakan meminta dioperasi hukumnya boleh. Ya, hukumnya apa? Boleh, mubah, tidak makruh. Kemudian fala yakunu tarkuhu masyru'an. Lima fi sahihain. Dan perkara berobat dengan pengobatan yang tidak makruh itu tidak termasuk meninggalkannya itu syar'i. Artinya kalaupun tetap melakukannya tidak apa-apa. Berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu shifa." Allah tidak menurunkan adanya penyakit kecuali menurunkan apa? Obatnya. Alimahu man alimahu, mengetahui orang yang mengetahui, wa jahilahu man jahilahu, dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Artinya ada sebagian yang tahu, ada yang tidak tahu. Sekarang antum cari sejarah. Antum pernah sakit apa? Berobat dengan cara ini, belum ketemu. Terakhir dapat cara sembuh. Coba diingat-ingat. Ada enggak? Kalau saya pernah mengobatkan anak saya ke hospital. Sudah diperiksa darahnya. Ternyata darahnya sehat. Anaknya batuk, lemas-lemas. Periksakan ke dokter, sudah di lab, ternyata darahnya sehat semuanya. Tidak menunjukkan rasa sakit. Tidak menunjukkan sakit. Tapi apa yang membuatnya lemah? Setelah saya bawa ke Shinsei, baru datang, katanya sudah kelihatan di sebelah sininya. Ini bukan pakai magic ya. Kelihatan apa? Ada cacing di tubuhnya.
kelihatan ada cacing di tubuhnya. Terus dia Shinsei mengatakan, nih saya beri obat western, bukan obat Cina, pengobatan apa? Western medicine. Obat cacing doang ya. Setelah dikasih obat cacing, subhanallah, bisa jalan lagi, bisa lari-lari, bisa ini, sehat langsung, batuknya sembuh, semuanya sehat. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu maka akan sembuh, yang tidak tahu tidak sembuh. Ya. Baik. Jadi di sini ya ikhwah, apakah kita berobat dengan mencari pengobatan seperti operasi, mencari ke dokter dan seterusnya, mencari herbal, ya, atau dengan bekam atau dengan apa semuanya? Ini apakah makruh? Tidak. Silahkan melakukan pengobatan tersebut. Karena apa? Karena hadis ini, hadis Abi Hurairah. Kemudian dari Usamah Ibn Syariq qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab faqala ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawu fa inna Allah 'azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa'an ghaira da'in wahidin qalu wa ma huwa qala al-haram rawahu Ahmad. Aku pernah berada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang Arabi, seorang dari kampung, ya, dari desa. Adik-adik, ini siapa ya? Ada Muhammad. Yang besar siapa? Yang besar ini ya. Siapa namanya? Biar Ustadz kenal. Ini yang besar siapa yang besar? Bukan Umar. Siapa yang besar pakai jubah? Adnan. Gimana kabarnya Adnan? Lari-larinya tanpa suara ya? Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah orang Arab, orang dari kampung. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kita boleh berobat? Apa kata Nabi SAW? Naam, ya ibadallah, wahai hamba Allah, tadawaw, berobatlah. Ya. Tadawaw, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan adanya penyakit kecuali menjadikan adanya shifa, pengobatan. Ghaira da'in wahid, kecuali satu penyakit. Apa penyakit itu? Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa ya Rasulullah? Al-haram. Haram. Kalau nggak salah tua. Penyakit tua. Jadi di sini sekarang nih saintis nih mencari tentang ageis, masalah apa? Penuaan. Kalau berdasarkan hadis ini, maka kesimpulan kita akan mengatakan bahwa mereka tidak akan menemukan anti-ageis, anti tua, tidak akan menemukan. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan satu yang nggak bisa diobati, penyakit tua. Ya. Jadi bagi ikhwah-ikhwah yang sudah mulai berumur, nanti kita pasti akan tua. Dan kalau sudah tua, ingatan kita sudah mulai berkurang, kegantengan kita juga sudah mulai berkurang, kekuatan kita sudah mulai berkurang, itu nggak ada obatnya. Ya. Maka manfaatkanlah masa muda, masa kuat kita untuk menuntut ilmu. Mumpung masih kuat. Manfaatkanlah masa muda kita untuk beribadah kepada Allah. Mumpung masih kuat. Terutama di sini ya ikhwah, biasanya orang semakin tua itu dia hanya melakukan rutinitas. Orang tua itu hanya melakukan apa? Rutinitas. Maka kalau mudanya dia rutin menuntut ilmu, tuanya pun sampai tua menuntut ilmu. Tapi kalau mudanya jalan-jalan, judi, minum khamar, waliyadzubillah, maka tuanya pun juga melakukan perbuatan itu. Maka di sini ya ikhwah, kalau antum bisa katakanlah tiap hari sholat di masjid, berusaha dengan keras untuk sholat di masjid, lakukan dan biasakan. Karena nanti kebiasaan itu akan terbawa sampai kita tua. Ya.
Yang ketika mudanya jarang pergi ke masjid, tentu masa tuanya lebih sulit lagi untuk pergi ke masjid. Kemudian datangilah majelis-majelis ilmu, ikutilah daurah-daurah, baik langsung maupun melalui media. Ya. Nah, kemudian masih ada lagi. An Usama, ini kebolehan berobat juga. An Usama bin Syarif, qala kuntu, ini sudah ya. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, wa qad tadammanat hadhihi al-ahadits itsbat al-asbab wal musabbibat. Dan hadis-hadis di atas tadi ini telah mencakup di dalamnya menetapkan adanya sebab dan musabbab. Menetapkan adanya sebab dan musabbab. Wa ibtal qaulu man ankara, dan bantahan bagi orang yang mengingkarinya. Wal amru bit tadawi, kemudian juga perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul, bahwa perkara itu tidak menafikan tawakul. Kama la yunafi daf'al alam al-ju' wal 'atash, sebagaimana tidak menafikan juga sakit perut dan haus. Al-harru wal bard, panas dan dingin. Bukankah kalau kita kelaparan kita makan? Bukankah kalau kita kehausan kita minum? Bukankah kalau kepanasan nyalain AC? Ya. Kalau kepanasan nyalain AC, itu mencari sebab, dan itu tidak menafikan tawakal. Ya. Balla tatimmu haqiqat tauhid illa bimubasharatil asbab. Bahkan realisasi tauhid itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan melakukan asbab, sebab allati nasabaha Allah taala muqtadiyatun limusabbibatiha qadaran wa syar'an, yang telah Allah jadikan sebagai sebab qadar dan syaraknya. Nah, tolong diulang dari kata-kata ini. Akan tetapi, tolong pelan-pelan ya bacanya ya, supaya bisa difahami ibu-ibu. Baik, mohon didengarkan ya. Lanjutan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, akan tetapi dan bahwa meniadakannya justru ya, betul, bahwa meniadakannya justru menodai tawakal itu sendiri. Sebagaimana ia menodai perintah dan hikmah dan melemahkannya dari sisi bahwa orang yang meniadakannya mengira bahwa meninggalkannya lebih kuat dalam bertawakal. Justru sebaliknya, meninggalkannya merupakan kelemahan yang bertentangan dengan tawakal, di mana hakikatnya adalah bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala dalam meraih apa yang bermanfaat bagi seorang hamba pada dunia dan agamanya, dan menolak apa yang merugikannya pada dunia dan agamanya. Di samping bersandarnya hati kepada Allah ini harus diikuti dengan menjalankan sebab-sebab, karena jika tidak, maka dia adalah orang yang meniadakan hikmah dan syariat. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba tidak menjadikan kelemahannya sebagai tawakal dan tawakalnya sebagai kelemahan. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu karena waktu kita terbatas. Tadi kita mulainya terlambat, ya, maka kita selesaikan sekarang karena nanti kita istirahat 15 menit, makanan ringan, kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, mohon dipersiapkan handoutnya karena kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu 1/6. Kemudian setelah itu kita akan latihan, bukan tes ya, latihan. Nah, cuma biar semangat gitu. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Silakan, Pak. Mau bertanya tentang ruqyah tadi. Ruqyah. Baik. Masih agak bingung. Karena di kalangan para penggemar ruqyah saat ini promosinya juga gencar, sehingga seorang mengatakan ruqyah itu sangat utama, termasuk sunnah Rasulullah. Nah, dari penjelasan tadi sebaiknya bagaimana cara melakukan ruqyah tersebut? Apakah kita misalnya sakit itu ke dokter dulu, kemudian di samping itu atau ruqyah dulu? Karena kalau dari penjelasan tadi seolah-olah sebenarnya kita harus mengutamakan mendatangkan sebab, dan sebab itu kalau dibaca di hadis yang sama tadi adalah termasuk mencari dalam bentuk fisik obat yang
Nah, barakallahu fiik. Jadi di sini ruqyah tidak menafikan pengobatan dokter. Jadi saran saya kalau anaknya demam, apa yang bisa dilakukan dulu, lakukan dulu. Seperti halnya panjenengan. Kalau anak demam, apakah langsung ke dokter? Saya tidak yakin. Sebab dokter pun akan mengatakan, minumlah obat ini, kembalilah setelah 3 hari. Jadi biasanya, ini sudah umumnya, kalau orang anaknya demam, pasti minum obat penurun demam panas. Kalau sudah selama 3 hari nggak sembuh, baru ke dokter. Ya, mungkin ada penyakit-penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan dengan obat penurun panas. Begitu pula dengan ruqyah. Kalau seandainya obat antum run out atau habis, sudah tengah malam, anaknya demam, obatnya habis, apa yang antum lakukan? Apa yang tersedia? Ruqyah. Maka antum ruqyah. Dan ruqyah ini salah satu sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Adakah sebab lain yang bisa antum lakukan? Bisa. Apa itu? Penurun panas alami. Dicelupin di air. Isi bak mandi penuh, celupin ke dalamnya. Itu pendingin alami. Bahkan sebagian ikhwan setelah direndam dalam air, diletakkan di ruangan ber-AC, pasang kipas angin. Wah, masuk angin nanti. Masuk angin itu kayaknya isu aja deh. Dan di sini ya ikhwah, saya sudah mencoba untuk pengobatan ini. Setiap anak saya demam, pengobatan pertama yang saya lakukan sebelum minum obat justru dimandikan. Mandikan. Kasih mainan, kalau masih bayi kasih mainan. Ya. Dia suka main air, meskipun gini-gini. Itu untuk cepat menurunkan panasnya. Setelah itu kalau bisa dikompres, dikompres. Kemudian bukan hanya anak-anak Pak, bahkan sampai istri saya pun kalau demam saya mandikan Pak. Betul, bukan main-main. Karena apa? Orang yang sakit panas itu berbahaya. Istilahnya kalau komputer overheat gimana? HP overheat, apa yang terjadi? Boom, hang ya. Mobil overheat, mogok. Manusia juga begitu. Kalau overheat, otaknya yang gosong. Maka yang paling penting adalah penanganan pertama. Apa penanganan pertama? Didinginkan dulu. Nah, di sini antum bebas. Apakah antum mau mulai dengan ruqyah dulu boleh, mau memulai dengan air dingin boleh, dikompres, ya umumnya dikompres lah. Kalau dimandikan tuh ekstrim, silahkan. Ya, saya pilih yang ekstrim. Kemudian kalau meminum obat panas juga boleh dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk masalah memandikan tadi atau merendam anak, itu tentu yang tidak punya radang. Sebab kalau punya radang, ini dokter melarang. Kalau ada radang di tenggorokan, pengobatan itu bisa membahayakan. Tapi apa sih yang menurut dokter nggak bahaya? Semua menurut dokter berbahaya. Yang nggak bahaya kalau ke dokter. Ya. Jadi opini itu kembali ke kita lah. Mana yang menurut kita suitable, cocok, aman, kembali kepada kita masing-masing. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, dan mungkin mereka mengkor-korkan tentang ruqyah. Pertama karena memang ini sunnah Nabi SAW. Dan betul memang ini sunnah Nabi. Pengobatan cara Nabi. Tadi Nabi mengatakan apa? Pengobatan itu ada 3. Nah, di antaranya ruqyah. Jadi tidak salah Pak. Ya. Silahkan dimulai meruqyah Pak. Meruqyah diri sendiri. Kemudian meruqyah anak atau istri dan seterusnya. Nah, saya kira itu. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya? Tidak ada? Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang live stream nanti 15 menit lagi kembali live stream sebab kita istirahat dulu. Jadi jangan kaget ya. Sekarang kita matikan off. Kemudian setelah itu nanti kita live kembali 15 menit ke depan insyaallah ya. Nah, foto.